Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dengar, Bu. baik. Dengar, Bu. Baik, hari ini kita bertemu untuk perkuliahan kedua, mata kuliah ekonomi agribisnis. Hari ini kita sudah masuk ke konsep teori awal untuk ekonomi mikro sebetulnya. Tetapi kalau tahun lalu sebagian besar mahasiswa baru itu bidang ilmunya adalah agribisnis ya. Tetapi kalau yang tahun ini, jadi yang ada di kelas ini itu kan variatif ya, dan hampir sebagian besar belum pernah mendapatkan mata kuliah ekonomi mikro gitu. Sementara di mata kuliah ini kita akan mempelajari ekonomi mikro dan ekonomi makro dalam dalam konteks ekonomi agribisnisnya. Sehingga memang saya gitu ya perlu meramu kembali gitu materi perkuliahannya supaya bisa mengakomodir teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu mahasiswa yang bidang ilmunya bukan dari agribisnis S1-nya gitu kan. Jadi kan karena kalau orang dari misalnya kayak OPI, Miftah ya, jadi itu tidak berasal dari agribisnis sehingga memang belum pernah dapat ekonomi mikro. Jadi kalau tiba-tiba saya bicara kurva dan sebagainya tuh mereka nanti bingung gitu. Sehingga semoga materi yang saya sampaikan hari ini itu bisa apa ya, bisa dipahami gitu ya, terutama untuk teman-teman Bapak Ibu yang latar belakang atau basic awalnya bukan dari agribisnis. Saya mohon izin share screen terlebih dahulu, tetapi pertama pesan saya mohon bahan kuliah yang lalu tuh dibaca gitu karena ada konsep-konsep dasar terkait dengan agribisnis yang harusnya dipahami oleh calon sarjana magister agribisnis. Ini adalah materi perkuliahan saya untuk minggu ini, masuk mengenai materi pertama kalau di ekonomi mikro ini materi perkuliahan pertama, kedua, ketiga barangkali gitu ya. Ini kita coba combine untuk satu perkuliahan karena banyak sekali materi yang harus disampaikan. Semoga bisa saya sampaikan dengan baik. Judulnya adalah perilaku konsumen, permintaan, penetapan harga produk agribisnis. Jadi bagaimana konsumen itu memutuskan untuk melakukan konsumsi, faktor apa sih yang mempengaruhi, lalu nanti dari perilaku konsumen, kita akan lanjut ke permintaan, dan selanjutnya nanti sampai ke penetapan harga produk agribisnis. Untuk penetapan harga produk agribisnis ini sebetulnya akan kita bahas lebih detail di kuliah keempat. Ya. Isi materi saya yang pertama adalah teori utilitas atau kepuasan, yang kedua adalah utilitas maksimal atau kepuasan maksimal, yang ketiga adalah keseimbangan konsumen, yang keempat adalah penentuan kurva permintaan. Jadi untuk teman-teman Bapak Ibu yang berasal dari program studi agribisnis, selama ini kita memahami bahwa kurva permintaan itu bentuknya sudutnya negatif, terus kita menerimanya begitu saja tanpa tahu asalnya dari mana. Nah, di kuliah kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana kurva permintaan itu sebetulnya diturunkan. Saya mulai dengan yang pertama, yaitu teori utilitas atau kepuasan. Kalau ada mahasiswa yang ingin bertanya sambil saya menjelaskan, silakan raise hand. Ya, jadi langsung raise hand saja supaya nanti tidak lupa apa yang mau ditanyakan. Silakan nanti dipotong, nggak apa-apa. Jadi gini, ketika konsumen ingin mengkonsumsi sesuatu, yang menjadi dasar pertimbangan konsumen itu adalah apakah produk yang akan dia konsumsi itu bisa memberikan kepuasan atau tidak. Ya, gitu ya. Jadi itu dulu yang jadi pertimbangan konsumen. Sebelum nanti akhirnya ada harga, ada income, nanti kita akan bahas juga itu ya, tapi nanti di perkuliahan selanjutnya. Tetapi yang pertama yang jadi
Jadi pertimbangan konsumen itu produk ini bisa memuaskan atau tidak. Sehingga konsep awal dari perilaku konsumen itu adalah utilitas. Apa itu utilitas? Utilitas adalah tingkat kepuasan yang diperoleh dari seorang individu, yang diperoleh oleh seorang individu karena dia mengkonsumsi barang atau melakukan aktivitas. Jadi kepuasan yang dia dapat karena dia mengkonsumsi barang atau jasa, aktivitas ya. Nah, dalam analisis ekonomi, utilitas sering digunakan untuk menggambarkan urutan preferensi sekelompok barang. Minggu lalu saya jelaskan terkait dengan opportunity cost. Nah, opportunity cost ini sebetulnya berkaitan juga dengan utilitas. Misalnya nih di sini disampaikan seorang konsumen merasa lebih puas ketika dia membeli 3 buah buku fiksi daripada membeli sehelai kemeja. Nah, artinya apa? Yang menjadi pertimbangan konsumen untuk memilih komoditas A dibandingkan komoditas B itu adalah kepuasan yang dia punya. Opportunity cost-nya yang mana? Opportunity cost-nya adalah tidak bisa beli kemeja. Jadi opportunity cost-nya adalah kemeja. Apa itu opportunity cost? Kesempatan yang hilang, kesempatan terbaik yang nggak bisa dipilih. Ya, jadi ketika ada opportunity cost, sebetulnya opportunity cost itu adalah hasil dari proses si konsumen memilih dalam rangka memaksimalkan utilitas yang dia punya. Ya, jika semua barang ditawarkan pada harga yang sama atau dalam konteks buku-buku teks sering disebut dengan bundling of goods atau sekeranjang barang gitu ya. Kemudian asumsinya harganya sama, maka tentu konsumen yang rasional itu hanya akan mengkonsumsi barang yang utilitasnya paling besar. Jadi konsumen hanya akan konsumsi barang yang memberikan kepuasan paling besar buat dia jika harga barangnya sama, ya, ceteris paribus artinya gitu. Jika semua barang ditawarkan pada harga yang sama, maka tentu rasional. Saya nggak mau gitu pilih barang yang kira-kira saya nggak puas dibandingkan dengan barang yang lain. Jadi pertimbangan pertama perilaku konsumen itu adalah utility. Sampai sini bisa ditangkap ya. Nah, bagaimana sih gitu ya utility itu digambarkan dalam konteks ekonomi atau dalam konteks ilmu ekonomi, utility itu digambarkan dalam bentuk kurva indifference. Mohon maaf, ini tadi bahannya baru selesai. Oke. Jadi utility itu digambarkan dalam kurva yang disebut dengan kurva indifference. Apa itu kurva indifference? Kurva indifference adalah kurva yang menunjukkan preferensi konsumen yang didasarkan bahwa konsumen dapat membuat urutan alternatif yang paling dia sukai. Nah, bentuk kurva indifference-nya tuh seperti ini. Jadi dia bentuknya cembung ya, cembung terhadap titik nol. Apa yang bisa kita bahas dari kurva ini? Saya mulai dari yang titik A dulu. Di titik A, ya di titik A konsumsi barang ada 2 barang yang akan dikonsumsi yaitu barang Y dan barang X. Barang Y di titik A barang Y yang dikonsumsi sebesar Y1. Barang X-nya berapa? X1. Kalau di titik B bagaimana? Kalau di titik B, jumlah barang yang dikonsumsi, jumlah barang Y yang dikonsumsinya jadi turun jadi Y2. Tetapi barang X yang konsumsi naik jadi X2. Kalau titik C bagaimana? Kalau titik C, jumlah barang Y yang dikonsumsi itu lebih turun lagi. Karena barang Y-nya turun jadi Y3, maka barang C-nya meningkat menjadi X3. Jadi ada efek, kalau kita sebut dalam ekonomi itu ada efek substitusi. Ketika kita mengurangi konsumsi satu barang, maka itu akan, saya balik ya, ketika kita ingin nambah konsumsi satu barang, maka barang yang lain tuh harus kita kurangi konsumsinya. Kira-kira gitu. Nah, kita lihat dari kurva ini titik A, titik B, dan titik C itu sebetulnya kombinasi barang yang dikonsumsi berbeda. Jadi antara titik A, titik B, titik C, konsumsi barang yang jumlah barang yang dikonsumsi beda. Kalau di A ini kan lebih banyak mengkonsumsi barang Y,
Kalau di titik C lebih banyak mengkonsumsi barang X. Tetapi, nah kan kurva indifferent ini menunjukkan kepuasan. Tetapi kepuasan konsumen di sepanjang kurva ini sama. Jadi mau ambil kombinasi di A atau mau ambil kombinasi di C, itu tingkat kepuasannya sama. Jadi di sepanjang kurva indifferent itu tingkat kepuasan konsumennya sama. Ya, lanjut. Nah, ada beberapa asumsi yang perlu kita pahami. Yang pertama tentang opportunity cost dan harga. Tadi saya sampaikan ketika kita bahas kurva indifference dan di dalam kurva indifference itu ada semacam hubungan substitusi di mana kalau kita nambah konsumsi barang satu berarti ngurangi barang yang lain, maka kurva indifference itu mengandung konsep opportunity cost. Ya, dengan asumsi tadi apa? Harga barangnya sama. Ya tadi kalau saya nambah X berarti saya harus ngurangi Y, maka itu adalah konsep opportunity cost. Asumsinya tidak ada perubahan harga. Yang kedua, kurva indifferent itu juga memenuhi prinsip rational behavior, perilaku rasional. Apa itu perilaku rasional? Konsumen hanya akan mengkonsumsi barang ya hanya jika utilitas mengkonsumsinya lebih besar daripada disutilitas harga untuk memperolehnya. Gitu ya. Kita sering bilang gini, barang ini nggak sesuai raso dengan harganya. Kan gitu ya kita bilang. Itu kita sudah menilai bahwa sebetulnya utilitas yang kita peroleh itu lebih rendah daripada disutilitas, daripada harga yang kita bayar. Nah, rasional behavior-nya adalah konsumen itu pasti pinginnya utilitas atas barang yang dia peroleh itu lebih besar daripada harga yang dia bayar. Harga itu dianggap sebagai disutilitas karena konsumen mengeluarkan uang. Ya. Lalu yang kedua, rasional behavior konsumen itu adalah lebih banyak itu lebih baik daripada sedikit. Dan yang ketiga adalah keinginan manusia tidak terbatas. Ingat di perkuliahan pertama saya sampaikan bahwa ilmu ekonomi itu mengandung 4 kata kunci. Yang pertama adalah resource, sumber dayanya tidak terbatas, ya, tetapi kebutuhan manusia, kebutuhan atau keinginannya tidak terbatas. Jadi keinginan manusia itu tidak terbatas. Yang ketiga adalah preferensi seorang konsumen. Tadi ya preferensi itu mana yang mau dia pilih. Kalau dia mau beli antara barang X sama barang Y, mana yang dia pilih itu artinya preferensi dia. Makanya banyak sekarang riset-riset yang berkaitan dengan preferensi. Di S2, Magister Agribisnis tuh mungkin belum ada ya, bahkan belum, kalau di S1 udah banyak. Tapi kalau di S2 kayaknya belum ada deh mahasiswa yang penelitiannya tentang preferensi konsumen untuk produk pertanian. Jadi coba coba bisa diriset. Seorang konsumen merasa lebih puas membeli tadi disampaikan 3 buah buku fiksi daripada beli kemeja. Artinya utilitasnya, preferensinya lebih mengarah ke beli buku. Yang keempat adalah budget constraint. Constraint itu artinya kendala. Budget itu artinya anggaran. Ya, sehingga budget constraint itu adalah maksimisasi kepuasan konsumen itu akan dibatasi oleh garis anggaran. Contohnya gini, kita kalau mau beli barang itu kan nggak bisa seenaknya saja. Selain kita lihat harga, pasti kita akan mempertimbangkan uang saya cukup nggak ya? Kira-kira gitu. Artinya apa? Ketika kita mengkonsumsi barang, selain kita akan lihat harga, ada anggaran. Ada anggaran yang membatasi kepuasan kita. Dan yang terakhir, yang kelima, tujuan konsumen. Bahwa tujuan konsumen itu pasti selalu ingin maksimum utility. Jadi tujuan konsumen itu pasti akan maksimum utility. Oke, lalu kita lihat apa sih karakteristik kurva indifference. Yang pertama, tadi saya sampaikan di gambar kurva tadi bahwa di sepanjang kurva itu kepuasannya sama. Ya, jadi kepuasannya sama di sepanjang kurva. Yang kedua, preferensi konsumen itu biasanya bertingkat secara konsisten. Jadi nanti jika pendapatan naik,
kepuasan konsumennya bisa naik. Nah, jadi bagaimana gambaran kurva indifference-nya? Kalau misalnya pendapatan naik, ini awalnya sebelum pendapatannya naik, kemudian karena dapat promosi pendapatannya naik, maka kurva indifference-nya juga ikut naik. Kurva indifference-nya juga ikut naik. Gitu. Kalau tiba-tiba resesi pendapatannya turun, maka preferensinya juga turun, kurva indifference-nya juga turun. Jadi dia bisa geser kurva indifference-nya. Yang ketiga, kepuasan konsumen ditandai dengan semakin banyaknya barang yang dia konsumsi. Dan yang keempat, kepuasan konsumen dicapai dari setiap kombinasi barang yang menghasilkan kepuasan total. Jadi selalu ada kombinasi barang, ada X, ada Y. Ada buku, ada kemeja. Ada mau sekolah atau mau liburan, kira-kira gitu. Jadi selalu ada proses substitusi di sana. Apa ciri-ciri kurva indifference? Kurva indifference ya, tadi saya gambarnya gini. Kurva indifference itu. Saya gambar begini, terus saya ambil dari kiri, ini kiri ya, turun ke kanan bawah. Jadi dia turun dari kiri atas ke kanan bawah karena gambarnya begini. Nah, ya. Kemudian slope-nya negatif. Kenapa slope-nya negatif? Tadi kalau nambah X, maka Y-nya turun. Kalau hubungannya negatif, maka slope kurvanya, kemiringan kurvanya pasti negatif. Yang ketiga, cembung terhadap arah origin. Cembung terhadap titik nol origin itu. Lalu satu yang penting, kurva indifferent itu nggak pernah berpotongan. Jadi kurva indifferent itu, kalau gambar kurva indifferentnya seperti ini salah. Karena kurva indifferent itu nggak pernah berpotongan. Dia bisa naik ke atas atau turun ke bawah, tapi tidak pernah berpotongan. Yang keempat, kurva indifference, kumpulan dari kurva indifference akan menghasilkan kurva indifference map. Nah ini kalau dia sudah banyak kurva indifference-nya naik terus pendapatannya, maka nanti kita akan dapat apa yang disebut dengan kurva indifference map. Ya. Kalau ada yang mau tanya silakan. Nah ini kurva mana sih yang memenuhi karakteristik kurva indifferent? Ada A. Sebentar, saya tulis dulu. Ada A dan ada B. Oke, Mbak Karlinawati silakan mau bertanya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mila Waalaikumsalam. aja Bu ya. Oh Nila, boleh ya. Ya Mila. Gini Bu, ini kan tentang kurva ini misalnya kalau dalam pengambilan data ya Bu ya. Betul kan ini bisa juga dijadikan untuk bahan contoh tesis lah Bu ya nanti. Nantinya misalnya. Dalam pembuatan kurva ini menggunakan aplikasi apa ya Bu? Apakah SPS atau seperti apa? Terima kasih Bu. Kalau mau tahu bentuk kurvanya, kita pakai SPSS bisa. Ini kan sebetulnya, Mbak, ini kan hubungan hanya antara X sama Y. Jadi kita analisisnya kalau dia hubungan antara X dan Y dengan Excel sebetulnya cukup dapat kurvanya dengan Excel. Persoalannya adalah kita memerlukan data ini, Mbak. Data konsumsi konsumen dari sebelum pendapatannya turun atau sebelum dari pendapatan awal ke pendapatan naik lagi bagaimana kombinasi barang yang bisa dia konsumsi. Nah, datanya tuh series gitu. Sehingga kalau misalnya kita mau memetakan kurva indifference-nya, berarti kita harus mencatat konsumsi konsumen itu dalam beberapa titik waktu. Nah, itu yang perlu jadi perhatian. Gitu ya, Mbak. Ada lagi silakan Ana. Baik Bu, izin bertanya Bu. Kan tadi kan ini perbandingan antara konsumsi Y dengan X kan Bu. Nah tapi kan biasanya seiring dengan berjalannya waktu kadang ada konsumsi yang kita hilangkan seperti itu Bu. Jadi maksudnya kalau seandainya tahun ini misalnya saya mengkonsumsi produk X dan Y. Nah terus tahun depan ternyata saya nggak perlu lagi nih produk X kayak gitu Bu. Itu jadi berarti kita nggak bisa buat kurva indifference ini ya Bu? Oke, baik. Jadi kan proses konsumsi itu tidak terjadi tahunan ya. Proses konsumsi itu bisa terjadi hampir setiap hari. Artinya
riset-riset yang berkaitan dengan perilaku konsumen, kalau kita memang ingin menggambar kurva indifference-nya, jangan tahunan pengamatannya, cukup sebetulnya 1 bulan, 2 bulan, bahkan kalau BPS itu mencatat data konsumsi itu kan 1 minggu terakhir, seperti itu. Ya, jadi tahun depan bisa digambarkan lagi kurva indifference-nya setelah terjadi perubahan jenis barang yang dikonsumsi. Bahkan menarik sebetulnya kalau untuk riset-riset lanjutan. Kira-kira gitu. Berarti kalau seandainya nanti maksudnya tuh kalau seandainya kurva itu di stop, waktu ada barang-barang itu yang udah tidak dikonsumsi lagi, berarti membuat kurva yang baru seperti itu ya, Bu? Iya, betul. Buat kurva yang baru. Ya, kemudian kita juga harus pahami bahwa riset itu kan ada ruang lingkup, lalu dalam ekonomi itu ada asumsi ceteris paribus, ya. Jadi untuk hal-hal lain yang kita anggap berubah, pada saat kita melakukan analisis kita anggap tidak berubah nantinya. Kalau memang dalam skup riset, skup waktu riset kita tadi. Gitu. Tahun depan ceteris paribus untuk yang tahun depan yang diamati. Oke. Silahkan ada lagi? Ya, silakan Pak Fauzi. Ya, boleh Pak, silakan. Nah, kurva indifference ini berarti apakah berpengaruh dengan kecenderungan pasar gitu? Oke, baik. Jadi kurva indifference ini kita belum sampai ke pasar sebetulnya. Jadi kita bicara di tingkat rumah tangga atau individu. Jadi bagaimana individu itu melakukan perubahan konsumsi barang dari satu kombinasi ke kombinasi lainnya. Nah, betul bahwa salah satu pertimbangan mereka melakukan perubahan konsumsi itu bisa karena naiknya pendapatan, bisa karena perubahan harga, tapi itu faktor yang menentukan perubahan kurva indifference-nya, seperti itu, Pak. Oh, jadi berlakunya hanya untuk ini ya, pribadi atau rumah tangga ya? Ya, rumah tangga. Silakan, tadi siapa lagi yang bertanya? Mbak Evelyn, silakan, Mbak. Selamat siang, Bu. Iya, selamat siang. Ya, Bu, tadi kan kurva indifferent itu teorinya kan bilang kalau pendapatan kita naik, kurvanya kan akan bergeser semakin ke atas ya. Betul. Nah, jadi misalnya minggu ini saya pendapatannya itu misalnya 1 juta. Nah, saya alokasikan untuk membeli lauk, tempe sama telur. Nah, misalnya kemudian pendapatan saya naik jadi 2 juta. Nah, kemudian saya jadi beli ayam. Nah, itu kayak gimana hubungannya jadinya? Aduh. Oke, mungkin kita mengelompokkannya kalau gitu berarti kita jangan mengelompokkan antara tempe dan ayam, tapi protein nabati dan hewani, barangkali gitu. Kalau menurut saya. Jadi supaya nanti bisa terwakili gitu, Mbak. Jadi analisisnya nanti bukan tempe dengan tempe sama telur gitu, tapi protein nabati dan hewani. Jadi tergantung kita bagaimana mengelompokkan, karena kita akan kesulitan mengelompokkan kalau misalnya di satu fase dia makannya tempe sama telur, kemudian naik pendapatannya dia makan apa sama apa gitu. Jadi nggak kelihatan. Tapi kalau kita mau kelihatan berarti kita kelompokkan menjadi nabati dan hewani, kira-kira gitu. Iya, sama-sama. Baik, Mbak Ana silakan. Bu, izin tanya lagi ya, Bu. Ya, silakan. Kalau seandainya ini, Bu, kan saya berencana untuk melakukan penelitian itu yang berkaitan dengan produk-produk yang lebih natural gitu, apa sih namanya, Bu ya, organik gitu, Bu. Itu bisa kita buat kurva indifference ini, Bu, maksudnya tuh mengkonsumsi produk yang organik dengan yang non organik itu, seperti itu. Karena kan ada orang yang ini kita pakainya yang organik, yang ini enggak gitu. Itu bisa, Bu? Bisa kalau mau ininya, tapi memang mencatat kebutuhan, berarti kan kita harus mencatat konsumsi konsumen itu gradually gitu ya, secara berkelanjutan untuk beberapa saat gitu loh. Kira-kira gitu, bisa. Oke, nah sekarang kita lanjut ya. Mbak Nila silakan, ada lagi? Mau tanya lagi, Bu, tadi kan di awal Ibu bilang penentuan harga produksi tadi, Bu ya? Di awal pertemuan tadi.
Nah, apakah ini juga bisa memakai kurva ya Bu ya? Kurva seperti ini. Iya. Jadi nanti ini kan baru awal nih. Nanti ada garis anggaran, terus nanti dari garis anggaran itu ada optimasi, ada harga. Nanti setelah ini kita akan bahas lebih lanjut terkait harga. Kita belum nyampe Oh, sana. karena Heeh. saya juga kemarin sih sudah masukin ini ke proposal tesis ya Bu ya. Saya Mm-mm. kemarin udah masukin judul juga Bu, tapi Mm-mm. saya juga tapi nanti judul juga bisa. Sebenarnya ada opsi yang seperti awal Ibu bilang tadi tentang penentuan harga produksi Ya. komoditi. Mm-mm. Oke, kasih Ya. ya Bu. Iya, sama-sama. Kalau untuk apa ya, rencana penelitian, sebetulnya nanti pembimbing itu akan kalau dari sejauh yang saya alami gitu ya, sejauh yang saya lakukan itu akan very helpful lah Mbak gitu untuk membantu Mbak dalam menyusun proposal penelitian gitu lah. Jadi kebingungan-kebingungan mahasiswa itu nanti akan semoga bisa dipecahkan oleh pembimbing dengan diskusi dengan pembimbing gitu. Jadi kita jangan khawatir gitu loh Mbak kalau tentang itu. Mbak Evelyn silakan. Berarti Bu, kurva indiferen ini pada suatu titik atau masa itu bisa stuck ya Bu ya. Misalnya kan seseorang yang sudah memiliki pendapatan lebih lagi, dia akan lebih cenderung ke investasi atau ke beli produk barang. Jadi Nah, oke. Jadi gini Mbak, makanya jadi gini, kalau seandainya kita berpikir kurvanya akan stuck, maka kita jangan analisis dengan menggunakan kurva yang hanya telur dan tempe tadi. Jadi supaya dia tidak stuck, kita perluas pengamatan kita. Jadi jangan dialokasikan tempe sama telurnya, tetapi nabati hewani supaya nanti kurvanya bisa smooth continue lanjut gitu loh. Nah itu termasuk termasuk trik dalam riset gitu. Jangan sampai nanti riset kita itu mengunci diri kita sendiri gitu loh, kira-kira gitu terkait riset. Baik. Nah, saya lanjutkan. Ini ada kurva A dan kurva B. Ada gambar A dan gambar B. Saya hapus dulu ya. Ada gambar A dan gambar B. Di gambar A, kalau menurut Bapak Ibu, saya kasih itu dulu ya berarti sebentar. A atau B kira-kira yang memenuhi syarat kurva indifference, ada yang bisa bantu? Silakan. Fitri, silakan Fitri. Kurva A, Bu. Kenapa kurva A, Fit? Sebab dia kan memiliki ciri-ciri dari kurva indiferen, salah satunya itu memiliki titik lengkung terhadap garis 0 itu, Bu. Oke. Ya. Oke, ya kurva A betul jawabannya kurva A. Sekarang pertanyaan yang selanjutnya, yang lain ya. Kenapa B ini tidak memenuhi syarat sebagai kurva indiferen? Kan bentuknya juga cembung, terhadap titik 0. Oke, silakan. Karena berpotongan ya, karena tadi kan ada asumsi bahwa kalau pindah dari indiferen pertama ke indiferen kedua itu kepuasannya naik. Tingkat kepuasan yang atas itu lebih tinggi daripada tingkat kepuasan yang bawah. Kenapa ini menyalahi? Kalau dia berpotongan, maka ada satu titik di mana kedua kurva itu tingkat kepuasannya sama. Nah, itu jelas menyalahi hukum kurva indiferennya tadi. Tadi kan kita mengatakan bahwa kurva yang atas, yang IC2 ini lebih tinggi kepuasan daripada yang bawah. Tapi kalau dia berpotongan, maka ada satu titik IC1 dan IC2 itu ternyata kepuasannya sama. Padahal nggak boleh seperti itu. Itu yang pertama. Ya, itu yang jadi dasar kenapa yang kedua ini tidak benar sebagai kurva indiferen. Saya lanjutkan. Sebentar, tutup dulu. Nah, ini tadi kurva indifference-nya ya, dia naik ke atas, kemudian kurva yang atas itu lebih tinggi kepuasannya dari kurva yang bawah. Saya Oke. Nah,
kita sudah memahami konsep kurva indifferent. Sekarang kita akan coba mempelajari tentang kepuasan maksimal. Tadi disampaikan bahwa semua konsumen itu mau kepuasannya maksimal. Jadi kalau asumsinya harga barang sama, barang yang akan dipilih itu pasti barang yang akan memberikan kepuasan maksimal. Nah, dalam konteks tersebut, ini ada misalnya nih, kuantitas barang yang dikonsumsinya 1, kepuasan totalnya 30. Ketika jumlah barang yang dikonsumsinya naik jadi 2, total utility-nya jadi 55. Maka ada tambahan kepuasan kan, naik dari 30 menjadi 55 itu ada tambahan kepuasan atau disebut marginal utility sebesar 25. Marginal utility itu tambahan kepuasan. Kalau kemudian konsumen nambah kuantitinya jadi 3, kepuasannya naik jadi 75. Berarti nambah lagi kepuasannya 75 dikurang 55 itu 20. Dia tambah lagi jadi 4, maka nanti kepuasannya 15, tambah lagi jadi 5, nambah kepuasannya 8. Apa yang bisa ditarik dari kurva yang sudah saya kasih merah ini? Ya, tambah 6. Oh, ternyata kalau ditambah konsumsinya jadi 6, kepuasannya nggak nambah, kepuasannya jadi 0. Kalau kita terus paksa konsumennya makan jadi 7, itu justru kepuasan dia turun. Tambah lagi makannya kita suruh jadi 8, dia kepuasannya malah tambah turun. Apa yang bisa kita gambarkan? Kepuasan konsumen itu kalau kita gambarkan hubungannya, ya berarti ya hubungan antara quantity. Jadi kalau kita gambar hubungan antara quantity dengan total utility, ya, dengan total utility itu ternyata kurvanya kira-kira seperti ini. Nah, bukan kurva indifference ya. Ini kurva hubungan antara jumlah barang yang dikonsumsi dengan total kepuasan yang dia punya. Jadi artinya apa? Kalau saya misalnya pulang dari Indralaya, lapar, belum makan siang, dikasih bakso mangkok pertama tuh luar biasa kepuasannya. Ya, kepuasannya 30. Kemudian ditambah lagi mangkok kedua, kepuasan saya jadi 55 nambah. Tambah mangkok ketiga 75. Tetapi ada satu titik di mana kalau saya disuruh nambah makan bakso, justru kepuasan saya sudah mulai menurun. Dari 98 jadi 88. Bisa ikutin sampai sini Bapak Ibu? Jadi dalam minggu lalu sudah dibahas ya, kalau kita bicara marginal dalam ekonomi itu marginal itu artinya tambahan. Jadi kalau di sini ada marginal utility berarti tambahan kepuasan. Ya, tambahan kepuasan. Tapi kalau untuk konsumsi tambahan kepuasannya tuh awalnya naik. Lihat ya. Nah, dia awalnya naik tapi kalau totalnya tuh sebetulnya naik nih, ya enggak? Kalau lihat totalnya sebetulnya naik 30, 55, 75, 90. Tetapi marginal utility-nya sebetulnya tambah lama makin turun. Ya enggak? 30, 25, 20, 15, 8, 0, 10, dan 15. Marginal utility-nya makin lama makin turun. Jadi konsumen itu sebetulnya tambahan kepuasan itu makin lama bukannya makin naik, tapi makin lama makin turun secara teori. Nah, model kurva indifference itu sebetulnya adalah model ordinal ya, bahwa artinya apa kalau dia ordinal itu artinya kepuasan konsumen itu sebetulnya nggak bisa diukur. Ya, sebetulnya kepuasan konsumen itu tidak bisa diukur. Utilitas konsumen itu adalah fungsi dari konsumsi barang X, Y, Z, dan seterusnya. Nah, kepuasan keseimbangan konsumen itu ada di mana? Jadi marginal utility itu, kepuasan keseimbangan konsumen itu sering disebut dengan marginal rate of substitution antara barang X dan Y. Kemampuan substitusi, marginal rate of substitution XY itu adalah kemampuan substitusi barang X dan Y, itu diukur dari berapa tambahan barang X yang akan mengakibatkan terjadinya pengurangan konsumsi barang Y. Atau minus marginal utility X dibagi dengan marginal utility Y. Kenapa minus? Jadi marginal rate of substitution untuk konsumsi itu minus, artinya apa? Kalau kita mau nambah Y, maka kita ngurangi X. Atau terbalik, kalau kita mau nambah X, berarti kita harus mengurangi Y. Makanya marginal rate of
substitution itu tandanya negatif. Nah, persoalannya adalah kalau kita lihat di sini kan, kalau kita lihat gambar kurva indifferent, nah gitu aja kan sebetulnya tidak ada sesuatu yang membatasi kita dalam melakukan konsumsi. Tapi sebetulnya kemampuan kita untuk mengkonsumsi itu dibatasi oleh garis anggaran atau sering disebut dalam ekonomi itu budget line. Jadi kita tuh sebetulnya nggak begitu saja langsung naik gitu ya, tidak sesederhana itu. Ada loh yang membatasi kita dalam mengkonsumsi itu apa? Garis anggaran atau budget line. Nah, kita masuk ke kurva yang kedua, ya. Oh belum ya, masih marginal rate of substitution. Apa nih marginal? Ini gambar marginal rate of substitution tadi mau menunjukkan adalah jumlah barang Y yang rela dikurangi karena mau nambah barang X. Contohnya di bawah ini, di kurva ini, nambah X1 itu harus mengurangi Y-nya 3, sehingga selisih Y-nya min 3. Nambah X1 harus mengurangi Y-nya 2. Nambah X1 harus mengurangi Y-nya min 1, dan nambah X1 lagi harus mengurangi X-nya min 1. Nah inilah hubungan tadi antara barang X dan Y, kurva indifference-nya tadi ya, kurva indifference-nya tadi, sehingga nanti kita bisa hitung marginal rate of substitution-nya, perubahannya. Dia sama kayak menghitung elastisitas ya, jadi bisa dari titik yang ini saja atau titik yang ini saja, bisa dia satu titik atau elastisitas busur, atau bisa menghitungnya busur. Jadi di titik A perubahannya langsung di titik E. Jadi kalau dia perubahan delta Y berarti Y2 dikurang Y9 dibagi dengan X5 dikurang dengan X1. Perubahannya gitu. Atau kalau kita mau hitung sebetulnya saya tulis ya, minus itu menunjukkan ininya Y2 dikurang Y1 minus sebentar. 1 9 dikurang 2, lalu ini 9 dikurang 2, 1 dikurang 5. Maka dapatnya berapa tuh? Nah, minus tadi dapatnya adalah 7 dikurang min 4. Nah, itulah marginal rate of substitution-nya, berarti minus 1,5, 1, berapa nih? 1, ya sekitar 1,58 lah. Nah, inilah marginal rate of substitution-nya. Artinya apa? Kalau kita dapat minus 1,5, sementara ini adalah delta Y dibagi dengan delta X, ya, minus. Berarti kan min 1,5 ini boleh nggak saya bagi 1? Boleh ya? Karena semua pembilang, semua angka yang dibagi 1 nilainya nilai dia sendiri, min 1,5. Maka apa yang bisa kita baca dari sini? Yang bisa kita baca itu adalah, kalau kita ingin nambah X1, maka kita harus mengurangi Y-nya sebesar 1,5. Nah, itulah marginal rate of substitution. Jadi, nanti dapatnya 1,5, artinya apa? Kalau mau nambah X1, maka harus mengurangi Y-nya 1,5. Atau terbalik, kalau mau ngurangi Y-nya 1, maka kita akan bisa nambah X-nya sebesar 1,5. Nah, yang kedua adalah garis anggaran. Garis anggaran itu menunjukkan berapa sih anggaran yang bisa kita punya untuk bisa beli barang. Biasanya anggaran itu adalah gambaran dari pendapatan. Ya. Anggaplah di sini dia dinotasikan dengan M. Anggaplah dinotasi, oh jangan di sini aja. Dinotasikan dengan M. M ini uang nih 1 juta misalnya. Ini uang karena anggaran yang kita punya. Mau dipakai untuk beli barang X dan barang Y. Tentu kita ingin dia ini kan bisa teralokasi. Maka karena ini adalah uang, harga, berarti jumlah X ini harus kita kali dengan PX, harga barang X.
Yang Y-nya harus kita kali dengan PY. Nah, yang Y-nya harus kita kali dengan PY. Maka di sini muncullah ini tadi, bahwa uang yang kita punya itu, total uang yang kita punya itu lebih kecil sama dengan dari yang kita belanjakan. Jadi jumlah harga barang X dikali kuantiti ditambah dengan harga barang Y dikali kuantiti itu nggak boleh lebih dari uang yang kita punya. Nggak boleh lebih dari budget. Kalau semua uang kita pakai untuk belanja, maka nggak usah pakai lebih kecil sama dengan, pakai saja sama dengan. Bisa ikutin sampai sini? Lanjut ya. Nah, sekarang kita mau gambar garis anggarannya. Cara menggambar garis anggarannya itu adalah kita punya persamaan ini kan, nih punya persamaan. Caranya adalah cari titik potong, misalnya mau tahu titik ini ya. Ini titiknya berapa sih angkanya? Mau cari ini, maka cari titik potong dengan sumbu X. Kalau mau cari titik potong dengan sumbu X, asumsinya adalah Qx-nya harus sama dengan 0. Qx atau jumlah barang X-nya harus sama dengan 0. Nah, ya, jadi ini 0. Ini 0, 0 dikali P pasti 0. Maka ini hilang. Berarti tinggal di persamaan kita itu adalah PY dikali QY sama dengan M. Jadi QY-nya berapa? QY itu adalah M dibagi PY. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Di PY. Maka titik potong kita tuh apa? 0. Tadi kan titik QX-nya 0. 0, X-nya QY-nya adalah M dibagi dengan PY. Iyalah titiknya di sini. Nanti dengan cara yang sama kita bisa cari yang ini juga. Dapatnya nanti PM dibagi PX, 0. Karena yang di sini yang dinolkan adalah yang Y-nya. QY ini yang dinolkan. Nah, garis anggaran itu bisa berubah. Nah, ini yang tadi ditanyain Mbak Nila tadi. Harga itu efeknya di mana? Harga itu akan merubah garis anggaran yang kita punya. Gambar yang A, yang kiri ini garis anggarannya geser dari A1 ke A2. Kenapa dia bisa geser? Penyebabnya adalah naiknya anggaran. Naiknya anggaran itu adalah gambaran dari naiknya pendapatan. Jadi kalau dia naiknya kurvanya pindah geser lurus kayak gini, itu biasanya perubahannya adalah income, pendapatan. Ya, yang merupakan cerminan dari peningkatan anggaran. Kalau dia gesernya gini, ini Y-nya nggak geser ya, lihat nih. Y-nya nggak geser, tapi A-nya geser, titik A-nya dari A1 ke A2. Apa itu yang menyebabkan? Yang menyebabkan adalah harga barang X turun. Harga X-nya turun. Karena harga X turun, kalau harga barang turun, pasti konsumsi barang itu akan naik. Makanya kurvanya geser dari A1 ke A2. Karena dengan turunnya harga barang X, jumlah barang X yang bisa dibeli itu bisa lebih banyak. Maka dia nambah dari A1 ke A2. Tapi Y-nya nggak berubah karena tidak ada perubahan harga barang Y. Nah, ini tadi. Jadi di sini ininya. Jadi kurva garis anggaran itu bisa geser, bisa pindah tempat karena pendapatan, bisa juga berubah karena turun harga. Bedanya kalau dia turun harga, tergantung harga mana yang turun. Nanti kalau yang turun itu adalah harga barang X, dia seperti ini kurvanya. Nah, karena yang berubah itu X, Y-nya enggak. Tapi kalau yang dari gambar kita ini yang berubah itu adalah X-nya, karena harga barang X-nya yang turun. Apa yang terjadi kalau seandainya yang apa yang terjadi kalau harga barang X-nya naik? Kalau harga barang X-nya naik, kurvanya geser ke sini. Apa yang terjadi kalau barang Y-nya yang harga barang Y-nya yang naik, kurvanya geser ke bawah. Kira-kira gitu. Ya, Bapak Ibu, ada yang mau tanya lanjut? Ini makin ke belakang makin banyak nih kurvanya. Aduh, saya ngajarnya aja bingung. Kalau basicnya agribisnis semua enak sebetulnya, cuma karena ini basicnya beda-beda, aduh. Yang basicnya itu akan diikuti nanti, Bu. Oh iya, nanti videonya akan saya share di e-learning, bisa ditonton kembali ya.
Nanti bisa ditonton kembali videonya. Untuk yang oke. Nah, sekarang tadi kan disampaikan bahwa konsumen itu ingin kepuasannya maksimum. Apa syarat kepuasan maksimum? Kepuasan maksimum itu terjadi atau kepuasan maksimum itu terjadi ketika ini kan kurva indifference ya. Semoga masih ingat ini kurva indifference, yang ini garis anggaran. Nah, kepuasan maksimum atau U maksimum, utility max kalau kita dalam agribisnis. U max ya. Itu terjadi di titik C ketika kurva indifference dan garis anggarannya bersinggungan. Disitulah kepuasan maksimum terjadi. Ya. Oke, nah sekarang kita mau bahas kenapa tidak di titik B kepuasan maksimumnya. Ada yang bisa bantu jawab nggak? Kenapa tidak di titik B kepuasan maksimumnya? Karena keseimbangan antara antara X dan Y, Bu. Oke, baik, makasih Pak. Ada yang lain kenapa tidak di titik B? Ada yang bisa nambahin? Kenapa tidak di B kepuasan maksimumnya? Kenapa di C? Coba lihat kurva indifference-nya, lihat anggarannya. Apa tadi konsep kurva indifference tadi? Silahkan. Ya, Ana, silakan Ana. Oh, Ana ini masih raise hand dari tadi, berarti belum turun ya? Oke, kirain tadi Hilwa, silakan Hilwa, ingat nggak kira-kira kenapa tidak titik B? Nggak saling potong, Ibu. Nggak saling potong. Nah, Rizky nih, fresh graduate. Selain tidak saling potong, kenapa? Apa ini? Kenapa ini? Mungkin bersama apa namanya? Lupa Ibu, apa Satellus Paribus ya, Ibu? Nah, Mbak Irfan, bisa Irfan? Irfan bisa? Kenapa tidak pilih titik B? Karena tingkat kepuasannya tidak naik, Bu. Oke. Naik. Kok naik? Yang mana yang naik? Yang B atau yang C? Yang B atau yang C? Yang C, Bu. Yang naik yang C. Ya. Ada yang bisa jawab lebih ini? Meita bisa Meita? Meza bisa Meza, silakan. Ya, Livia. Ya, silakan Mbak Livia. Bu Livia coba jawab ya Bu, maaf Ya, kalau ya, salah Bu. Ya. Mungkin Silakan. karena masih ada anggaran yang dapat digunakan untuk membeli barang antara Y dan X. Oke. Terima kasih Bu. Makasih. Ada lagi yang bisa jawab? Kenapa Hilwa bisa jawab? Siapa yang belum ditanya nih? Hilwa tadi sudah ya? Y, B. Kenapa tidak B? Ya, karena kalau di titik B ini adalah Y-nya mengalami sebuah penurunan atau penurunan sehingga mempengaruhi dari X-nya itu sendiri. Nah, ketika Y-nya berpengaruh, maka X-nya akan berpengaruh gitu. Oke, Pak Iman. Oke, Pak, ya. Halo? Sehingga titik temunya maka akan terjadi di mana tidak akan bertemu dengan persinggungan tadi. Apa ya bahasanya? Oke, bahasanya masih ribet ya Pak bahasanya ya Pak ya. Oke, silakan Pak Iman. Baik, Pak Iman, silakan Pak Iman. Izin menjawab Bu. Kalau menurut saya ingin kepuasan konsumen tadi itu kan dibatasi oleh anggaran Bu. Jadi kalau kita lihat anggaran itu kan berada di sepanjang garis ini Bu. Nah, kalau di garis IC3 ini dia melebihi dari budget yang ada Bu. Jadi sementara kalau yang di yang di A, nah ini dia masih ada budget yang belum digunakan. Jadi kenapa C? Karena sepanjang di titik C inilah dia dengan budget yang ada, namun kepuasan dari barang yang diambil itu masih dalam garis satu kepuasan konsumennya Bu, di C2 Bu. Mungkin itu. Oke, baik. Kalau B gimana Pak Iman, bisa tambahkan nggak? Tadi yang dibahas D sama A, kalau B gimana? Kalau B
itu kan tadi memang ini Bu, memang dia masih dalam apa namanya masih di batas anggaran yang ada. Namun yang di A ini kan dia belum mengoptimalkan ininya Bu. Oke, makasih Pak. Ini Bu, mungkin apa namanya kan dia kalau dia di B ini berarti kan ada apa namanya itu pengurangan yang di X Bu ya. Tapi sih masih dalam garis yang sama sih. Oke, baik. Maksudnya dari kurva di invariant yang sama, jadi kepuasan masih sama Bu. Oke, baik. Makasih Pak. Coba Meza sebelum kita simpulkan terakhir, Meza raise hand silakan. Izin menjawab Bu, menurut Ya, Meza untuk A dan di titik A dan di D itu udah tidak bisa titik optimum karena tidak sesuai dengan garis anggaran. Titik B dan di titik C itu bisa mencapai kepuasan konsumen, tetapi mengapa dipilih titik C menjadi titik optimum? Karena titik B itu kepuasan konsumen sudah memenuhi kepuasan konsumen, tapi di titik C kepuasan konsumennya itu semakin tinggi, Bu. Jadi di IC1 kepuasan konsumennya sudah memenuhi dan di IC2 kepuasan konsumennya semakin tinggi, Bu. Baik, oke. Jadi kita gabung ya. Penjelasan Pak Iman sama Pak Meza sudah tepat. Yang pertama, kita bahas titik B dulu. Titik B itu kenapa tidak dipilih? Sebetulnya anggarannya cukup karena pas di anggaran. Tetapi kepuasan di titik B itu lebih rendah daripada di C. Ngapain kita bisa dapat kepuasan yang lebih tinggi kalau seandainya kita milih di B. Jadi di B itu kan garis anggarannya yang IC1, sementara di C garis anggaran IC2. Tapi dari sisi anggaran dua-duanya terpenuhi karena dia motong kalau yang ini bersinggungan. Kenapa kita tidak pilih titik A? Titik A ini jelas kepuasannya lebih rendah yang pertama. Kedua, anggarannya masih mubazir. Anggarannya tuh segini, anggarannya tuh di sini. Kita makainya cuma di sini, berarti kan nanti garis kalau dia maksimal, garis anggarannya cuma di sini kira-kira. Berarti ada anggaran yang berlebih. Kenapa tidak pilih D? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ima bahwa kalau D itu anggarannya nggak cukup, walaupun kepuasannya lebih tinggi. Itulah yang menyebabkan kenapa kita pilih C sebagai titik kepuasan maksimum. Jadi kenapa tidak B? Karena B itu kepuasannya lebih rendah walaupun anggarannya cukup. Oke, nah keseimbangan konsumen pada titik singgung antara kurva indifference dengan garis anggaran secara matematis itu berarti slope kurva indifference sama dengan slope garis anggaran. Slope garis anggaran itu adalah min PX per PY. Tadi kan kita dapat marginal rate of substitution XY itu berarti sama dengan slope garis anggaran min PX per PY. MRS XY tadi adalah sigma dari marginal utility X dibagi dengan marginal utility Y sama dengan min PX dibagi dengan PY. Sehingga marginal rate of substitution XY itu sama dengan min PX dibagi PY sama dengan min marginal utility X dibagi dengan marginal utility Y sama dengan lambda Y dibagi dengan lambda X. Ini kalau nanti data kita bentuknya persamaan matematis, nanti dia bentuknya seperti ini cara membaginya. Sampai sini ada yang mau tanya? Kalau ada yang mau tanya silahkan. Lanjut dulu, Bu. Ya, silakan. Silakan. Raise hand ya biar kelihatan dari sini yang mau bertanya, silakan. Izin tanya ya, Bu. Ya, silakan. Berarti kita ingin melakukan penelitian tentang utilitas atau kepuasan konsumen ini, kita pakai metode kayak kuesioner yang kepuasan tingkatnya 1, 2, 3 seperti itu ya, Bu? Bukan karena kan untuk mengangkakan itu tidak bisa diangkakan secara langsung kan, Bu? Seperti itu ya, Bu? Baik. Nanti kita akan dapat fungsi, Ana. Jadi akan ada fungsi dari konsumsi barang. Dia jadi bentuknya kayak persamaan matematis gitu loh, Ana. Jadi U sama dengan X kuadrat ditambah Y pangkat 3, tetapi tergantung pada sebaran datanya. Seperti itu. Jadi kayak matematis biasa. Kayak nggak biasa sih, artinya kita harus meregresikan bentuk persamaannya ya. Nanti kita lihat mana yang R kuadrat yang paling tinggi, berarti nanti itu bentuk persamaan yang paling cocok, kira-kira gitu.
Ya, kalau pakai kuesioner, karena penelitian ini akan menggunakan data primer ya, berkaitan langsung ke konsumen, maka pasti pakai kuesioner. Jadi nanti konsumen diminta untuk akan ditanyai terkait dengan pola konsumsi mereka ketika pendapatannya. Bisa juga sebetulnya bandingkan antara pendapatan sebelum pandemi atau setelah pandemi, atau kalau paling enak sebetulnya kalau mau penelitian terkait dengan penggambaran kurva indifference ini pakai datanya BPS, data Susenas BPS, karena datanya ada tiap tahun, kemudian yang ditanyanya itemnya sama, sehingga tuh enak datanya, dan series gitu. Lebih mudah. BPS punya sebetulnya kalau mau pakai data sekunder. Jadi kita nggak perlu datang berkali-kali ke konsumennya gitu, karena kan dia harus mencatat data itu sampai beberapa titik, atau istilahnya kita harus recall data yang masa lalu gitu ya. Kira-kira gitu. Nanti akan banyak kok ketemu di mata kuliah ini topik-topik tema-tema riset atau alat-alat analisis yang bisa dipakai, tidak hanya yang ini aja. Nanti minggu depan teori produksi, nanti minggu depannya lagi keseimbangan pasar. Jadi sebetulnya riset itu bisa menggunakan banyak sekali teori dan banyak sekali analisis. Dan tidak hanya mata kuliah ekonomi agribisnis, mata kuliah yang lain juga membuka peluang banyak riset sebetulnya, kayak kelembagaan, itu juga bisa membuka peluang banyak riset. Di kelembagaan itu kan kalau di kita itu yang masih kurang riset-riset terkait ekonomi kelembagaannya. Jadi efisiensi bagaimana biaya transaksi itu mempengaruhi efisiensi kerja produksi, kan biaya transaksi itu maksudnya biaya-biaya siluman yang harusnya tidak muncul jadi muncul. Nah, itu ekonomi kelembagaan, itu juga menarik dianalisis sebetulnya di mata kuliah apa ya, kelembagaan dan kebijakan pertanian ya rasanya. Oke. Lanjut. Lanjut ya, masih banyak soalnya. Oke. Tadi kan saya sampaikan di sini ya, tadi kita sempat bahas bahwa garis anggaran itu bisa geser, bisa pindah tempat, yang ini karena peningkatan pendapatan, yang ini karena harganya turun. Nah, sekarang kita akan bahas lebih detail. Yang pertama, pengaruh perubahan pendapatan terhadap keseimbangan konsumen. Ya, jadi misalnya nih kita asumsikan bahwa pendapatan konsumennya naik karena konsumennya dapat promosi, itu garis anggarannya naik dari IC1 ke IC2, dari IC2 ke IC3 gitu ya, ininya pendapatannya, sehingga nanti dari kurva indifference-nya, mohon maaf terbalik. Sehingga nanti kurva indifference-nya juga naik dari IC1 ke IC2 ke IC3 setelah garis anggarannya naik dari A1, A2, A3. Optimal yang awal pertama di sini. Waktu naik pendapatan kedua optimalnya di sini. Waktu naik pendapatan ketiga optimalnya di sini. Ya. Nah, kalau kita hubungkan titik-titik optimal ini, kita akan dapat kurva baru namanya income consumption curve, yaitu kombinasi barang yang dikonsumsi untuk memberikan utilitas maksimum pada konsumen pada berbagai tingkat pendapatan. Nah, ini lihat, kata kuncinya adalah pendapatan. Nah, dari sini kita akan bisa menurunkan hukum Engel. Jadi pernah dengar kurva Engel? Kurva Engel itu adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara pendapatan konsumen dengan jumlah barang yang dikonsumsi. Tadi kan pendapatannya naik dari I1 ke I2 ke I3, kemudian konsumsinya naik dari X1, X2, X3, maka kalau kita gambarkan titik-titik potongnya ini, kita akan dapat kurva yang disebut dengan kurva Engel. Nah, ini ya, diproyeksikan ke bawah, lalu di sini kita dapat income, maka kita dapat kurva Engel. Jadi kurva Engel itu sebetulnya terjadi karena perubahan konsumsi yang disebabkan oleh perubahan pendapatan. Yang kedua, perubahannya karena harga. Nah, kalau perubahannya karena harga inilah nanti kita akan bisa menurunkan kurva demand. Tadi kan kalau perubahan harga itu akan mengakibatkan hanya salah satu titik aja yang geser. Kalau misalnya kalau misalnya kita asumsikan yang berubah harganya itu adalah Y. Jadi tadi Y itu harga X-nya turun. Harga barang X turun, jadi awalnya pada saat harga tertentu dia di A1, kemudian harganya turun, maka kurva garis anggarannya akan geser ke A2.
Karena kenapa gesernya ke kanan? Karena garis anggarannya harganya turun. Kalau harganya turun, maka barang yang dikonsumsi jadi lebih banyak. Kalau harganya tambah turun lagi, geser lagi ke A3, makin banyak lagi yang bisa dikonsumsi. Tentu ketika garis anggarannya geser, maka kurva indifference-nya juga geser. Sehingga titik maksimumnya juga berubah. Nah, titik-titik yang kurva yang menghubungkan titik maksimumnya ini namanya price consumption curve. Jadi kombinasi barang dan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen yang memberikan utilitas maksimum pada berbagai tingkat harga. Itu tadi Bu, yang silakan Pak. Yang sebelumnya. Yang mana Pak? Yang Bapak mau? Oh, yang ini Bapak mau tanya ini? Nah ya. Nah, itu kan konsumsi memberikan kepuasan atau utilitas maksimum kepada konsumen pada berbagai tingkat pendapatan. Nah, seandainya itu geserannya kan rata, Bu. Nah, kalau seandainya ada saving gimana? Konsumen men-saving pendapatan itu gesernya kemana, Bu? Di kurva kan ketika kita membahas, makanya Pak, jadi gini, ketika kita membahas teori ekonomi, di awal itu saya sampaikan apa yang disebut dengan ceteris paribus. Ceteris paribus itu artinya ketika kita membahas pendapatan yang berubah, asumsinya variabel lain tidak berubah. Sehingga di saat ini ketika saya cerita ini, kita tidak bisa sampaikan bagaimana posisi saving. Nah, kalau Bapak mau lihat posisi saving itu sebetulnya banyak dibahas di ekonomi makro. Nanti bisa dilihat kurva saving itu nanti kalau di ekonomi makro itu kalau saving itu kurvanya nanti begini kalau nggak salah. Ekonomi makro, kemudian ada kurva konsumsi juga, ada kurva konsumsi, ini kurva konsumsi, ini saving. Karena karena pendapatan itu adalah jumlah dari konsumsi dan saving. Jadi kalau konsumsinya turun, savingnya nanti naik ke atas ini. Tapi kurva ini dibahasnya di ekonomi makro. Gitu Pak. Lanjut Bu. Ya lanjut ya Pak. Oke, jadi ketika saya bahas ini, makanya di awal saya sampaikan konsep ceteris paribus. Jadi ketika saya jelaskan ini, maka yang kita bahas itu hanya pendapatan saja ceteris paribus. Oke, nah bagaimana kurva kurva permintaan diturunkan? Jadi tadi kita sudah menurunkan price consumption curve, sekarang kita akan turunkan kurva demand. Tadi kan kurva PCC ini kan turun karena adanya penurunan harga. Awalnya harganya di P1. Ketika harganya di P1, jumlah barang yang dikonsumsi sebesar Q1. Ketika barangnya turun harganya menjadi PX2, maka jumlah yang dikonsumsi X itu menjadi X2 dan PX3 menjadi QX3. Kalau kita hubungkan titik-titik temunya, maka inilah sebetulnya kurva demand. Jadi kurva demand yang selama ini, kita kan selama ini taunya kurva demand tuh, nah begini aja kan gitu ya, tanpa kita tahu penurunannya dari mana. Suara saya masih terdengar, ini agak berisik soalnya. Terdengar ya? Masih Bu. Masih ya? Oke. Jadi kalau selama ini kita tahu demand itu sudutnya negatif, kemudian turun dari kiri atas ke kanan bawah dan sebagainya, karakteristik kurva demand. Di sini di dalam materi ini kita sudah belajar cara menurunkan kurva demand. Jadi kurva demand tuh nggak begitu aja sebetulnya turun, dia turun dari konsep kepuasan maksimal. Bisa lanjut sampai sini? Oke. Nah, kemudian ketika kita bicara kepuasan maksimal, ya kita bicara kepuasan maksimal itu ada yang disebut dengan efek pendapatan dan efek substitusi. Apa itu efek pendapatan? Oh, efek substitusi dulu ya. Efek substitusi itu adalah situasi di mana naiknya harga barang X akan menyebabkan harga barang X-nya naik. Maka kalau harga barang X naik, dia ngurangi kalau price X naik, maka pasti secara ini konsumen akan mengurangi QX ya. Permintaan barang X-nya turun. Kalau permintaan barang X turun, tadi kan di depan pada saat kita bicara teori kurva indifference, kalau QX-nya turun berarti QY-nya naik. Ya enggak? Maka itulah yang disebut dengan efek substitusi. Artinya apa?
terjadinya naiknya harga barang X akan menyebabkan naiknya permintaan barang Y. Barang Y tadi yang di sini ini Y, ini X. Jangan terbalik. Itu efek substitusi. Yang kedua ada yang disebut dengan efek pendapatan. Apa itu efek pendapatan? Naiknya harga barang X itu naik, itu mengakibatkan kita tuh jadi merasa lebih miskin. Berakibat pada penurunan relatif pendapatan konsumen. Jadi karena barang X-nya itu harganya naik, ya, jadi kita ngerasa lebih miskin. Jadi penurunan, makanya di sana disebut bukan penurunan, tapi penurunan relatif. Kenapa kita merasa lebih miskin? Karena barang X yang bisa kita beli itu lebih dikit, kira-kira gitu. Itu namanya efek pendapatan. Jadi ketika naiknya harga barang X mengakibatkan penurunan relatif pendapatan konsumen. Nah, kalau pendapatan konsumennya turun, maka dia akan geser ke bawah sini kan kurvanya. Nah, kita lihat ya kurvanya sekarang. Pertama, efek substitusi. Tadi saya sampaikan bila harga barang X naik ya. Ini jadi awalnya dia titik maksimalnya itu ada di A. Ya, misalnya titik maksimalnya ada di A. Kalau seandainya kita balik situasinya, misalnya terjadi peningkatan harga barang X. Harga barang X naik, maka dia geser dari A X1 ya ke B. Kenapa? Karena lebih banyak barang yang dibeli. Maka dari X1 berubah ke X2, ini dari X1 ke X2 itu adalah efek total. Tetapi kalau kita mau pecah, sebetulnya pergerakannya ketika terjadi peningkatan harga, itu awalnya ketika harga naik, dia nggak langsung geser kurvanya, dia ubah dulu kombinasi barangnya. Dari A ke C, jadi dari X1 ke X3, dari X1 ke X3. Ubah dulu kombinasi barang, namanya efek substitusi, terus karena dia ngerasa pendapatannya lebih rendah, maka dia turun. Harusnya di sini, dia turun ke sini, maka ada efek pendapatan sebesar dari X3 ke X2. Gitu. Sehingga nanti efek totalnya yang ini. Total efeknya. Dampak dari perubahan harga tadi. Nah, kemudian perubahan harga ini ternyata berbeda. Kalau ini untuk barang normal. Barang normal itu kalau pendapatannya naik, maka permintaan barangnya juga naik, demand-nya juga naik. Tetapi di dalam sehari-hari ada barang inferior. Barang inferior itu adalah barang yang kalau pendapatan kita naik, ketika kenaikan pendapatan itu justru akan menurunkan jumlah barang yang diminta. Kalau barang inferior itu efek substitusinya tuh, ini efek substitusinya barang inferior itu lebih besar, ini efek substitusi dari X1 ke X3 lebih besar daripada efek pendapatan. Efek pendapatannya dari X3 ke X2. Jadi kalau yang barang normal tadi kurva B-nya tuh ada di sini, kira-kira maksimum barunya, tetapi kalau barang inferior dia di sini. Tapi nanti ada barang given. Barang given itu di sini. Malah naik ke atas dia. Nah, ini kalau barang given, dia sifatnya menyerupai barang inferior sebetulnya, tetapi sangat ekstrim. Sifat ususnya adalah jika barang inferior turun, jumlah permintaan juga akan turun. Jadi bahkan kalau barang given, yaitu efek substitusinya lebih kecil daripada efek pendapatan. Terbalik kalau given, kalau inferior tadi kan pendapatannya lebih besar dari substitusi, tapi kalau barang given, yang ini nih, kenapa dia lebih besar? Ini X2, X3, berarti efek pendapatan, ini adalah efek substitusi, dan total efeknya justru yang ini. Dia negatif. Dia ke sini nih, negatif. Nah, menurunkan kurva permintaan dengan model kurva indifference. Nah, hati-hati, artinya apa? Kalau kita bicara yang tadi, kalau dia barang normal, kita turunkan dengan yang tadi, ini menurunkan kurva permintaan ya. Kalau dia barang normal, kurva permintaannya seperti ini. Mohon maaf. Kalau barang normal, kurva permintaannya sesuai dengan teori permintaan, sudutnya positif.
Tapi kalau barang inferior, tadi lihat perilakunya tadi ya, dia naik berbalik ke atas justru efek substitusinya, maka kurva permintaannya justru sudutnya positif. Sama kayak perilaku supply. Jadi hati-hati. Kenapa? Karena perubahannya tadi kurvanya justru geser ke atas. Tadi kan titik maksimumnya justru ke atas. Dari sini kan kita bisa, nah ini nih. Nah ini, titik awalnya itu kan di sini, kemudian dia ke atas. Makanya kurvanya jadinya positif. Justru menurunkan jumlah konsumsi. Jadi kalau barang normal kurva demand-nya sudutnya negatif, tapi kalau barang inferior dan barang given sudut kurvanya itu justru positif. Dia bertentangan dengan hukum permintaan. Silakan ada yang ditanyakan terkait materi saya hari ini? Silakan. Ayo, ada yang mau bertanya? Miftah bisa mengikuti sampai sini? Bisa Bu, tapi harus lebih dipahami lagi karena Ya. beda jalur. Ya, nanti dibaca kembali. Opi bisa mengikuti, Opi? Ya, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya, oke. Ada yang mau tanya sampai sini silahkan terkait materi perkuliahan kita. Mungkin ada tanya sedikit, Bu. Ya, boleh. Kalau misalnya, ya Bu. Oke, jadi kan tadi ada hubungan kan antara efek substitusi pendapatan sama inferior tadi. Itu kan sebenarnya masih kurang paham sih. Mungkin nanti bisa dibaca lagi. Tapi yang istilahnya yang buat yang kita tuh bisa hubungannya tuh kayak mana Bu? Kalau kita bisa lebih paham kayak gitu Bu mengenai yang tadi, yang terakhir tadi Bu. Oke. Yang ini? Nah Bu, ya. Yang ini? Yang ini? Iya Bu. Oke. Ya di 2 slide itu Bu. Yang ini ya. Yang ini sebetulnya slide yang ini untuk barang normal. Slide ini sama dengan slide yang ini tadi, Rizky. Sama dengan ketika kita menurunkan kurva demand. Sama dengan yang ini. Ya, jadi lihat nah kurvanya sama kan? Nah, ya, betul kan? Jadi ini sama untuk barang normal. Mungkin yang bingung ini, kalau barang inferior dan barang given. Barang inferior dan barang given itu justru ketika harganya naik atau turun, maka akan kan kalau sebelumnya tadi disampaikan, kalau harganya turun jumlah barangnya justru naik. Kira-kira gitu. Tadi kan di awal disampaikan, kalau price X-nya turun, maka QX-nya naik. Ini yang barang normal. Nah, tetapi kalau untuk barang given dan inferior, ketika PX-nya turun, ya, QX-nya turun. Jadi awalnya di sini, ketika harganya turun dari PX1 ke PX2, justru jumlah barang yang dikonsumsinya tuh turun ke sini. Jadi awalnya X2 turun jadi X1. Akhirnya apa? Ini titik awal, ini titik B. Jadi kurvanya tuh justru jadi sudutnya positif, kurva demand-nya. Jadi kurva demand itu sebetulnya bisa sudutnya positif, tetapi untuk barang given dan barang inferior. Kira-kira gitu. Tadi ada yang tanya, misalnya ada yang tanya, Bu, apa sih Bu contoh barang given itu? Ada nggak yang bisa bantu? Barang yang ketika harganya turun, itu justru kita ngurangi konsumsi. Tapi hati-hati ya, ini kan berkaitan juga dengan harga barang X. Nanti ini kan kita kan baru gambar demand X ya, kita belum gambar demand dari Y, ya nggak? Harusnya kan ada kurva permintaan untuk barang X dan ada kurva permintaan untuk barang Y. Paham nggak kira-kira? Ya kan? Sehingga nanti ketika kita bicara kondisi given seperti ini atau kondisi inferior, itu kita akan bicara kaitan dengan barang lain yang menjadi substitusi. Misalnya gini, Rizky. Ketika harga beras turun, ya,
ketika harga beras turun, si petani justru mengurangi konsumsi ubi, nambah konsumsi beras. Nah, itu adalah salah satu bentuk contoh hubungan barang inferior. Jadi kita anggap ubi itu sebagai barang inferior. Walaupun pada saat itu harga ubinya naik, ya, walaupun pada saat itu harga ubinya turun, konsumsi ubinya juga tetap turun. Kenapa? Karena didorong oleh penurunan harga beras, di mana orang ketika harga beras turun, konsumsi berasnya naik. Gitu. Jadi kaitannya ke sana. Terima kasih, Bu. Baik, baik. Jadi kalau kita cerita barang given dan inferior ini, kita nggak bisa cerita dia sendiri gitu ya. Karena pasti ada kaitannya dengan barang lain yang menjadi penggantinya, kayak ubi dan beras. Ada lagi silakan. Nanti materinya saya letakkan di e-learning, ada tugas juga nanti yang harus dikerjakan. Kemarin saya cek absensi, ada yang lupa absen pada saat jadwal kuliah. Jadi jangan lupa mengisi daftar hadir pada saat jadwal kuliahnya berlangsung, kan cuma tinggal buka e-learning, klik gitu ya. Karena ada beberapa tadi yang jadinya terhitung tidak hadir, tapi tadi sudah saya ya. Jangan lupa ya. Salah satunya Rizky. Iya. Masih masalah, Bu. Iya, Bu, kemarin Miftah juga lupa. Saya masih masalah. Kenapa, Pak? Punya saya masih masalah, kemarin belum di. Pak Fauzi belum masuk ELE ya? Pak Fauzi belum bisa masuk ELE. Oh, oke. Ya, jadi jangan lupa masuk ELE dan jangan lupa mengisi daftar hadir. Baik. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Nanti untuk yang basic awalnya tidak dari agribisnis, silahkan dicermati kembali, nanti bisa ditanyakan di awal perkuliahan ketiga ya. Baik, terima kasih. Saya tutup kuliahnya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama.